Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan infak. Pada 2 subuh ini kita memperlihatkan bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa mengurangi amal-amal kita, bahkan bisa menghapus amal-amal kita ya. Untuk itu kita hati-hati ya dalam berbicara ya, dalam mengungkapkan apa yang di hati kita. Jangan sampai menimbulkan kesirikan atau merusak amal-amal kita. Yang harus kita perhatikan bahwa amal itu panjang, tercatat panjang ya. Saya berikan contoh kemarin bagaimana seorang paman menyekolahkan anak ponakannya sampai katakanlah selesai sarjana. Itu kan amal yang panjang sekali ya. Kemudian di masa tuanya timbul perasaan dia ponakannya tidak memperhatikan, tidak membantu, gitu kan? Tidak membantu, ya. Dan keluar kata-kata, siapa yang menyekolahkan kamu? Nah, itu, ya. Kalau tidak saya, ya. Itu bisa merusak amal kita. Gitu. Begitu juga mungkin dalam perjalanan kita mengalami goncangan, katakanlah pesawat goncang sampai setengah jam katakanlah, itu merupakan shock di lautan Pasifik lagi ya, shock kita. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mohon keselamatan dan sebagainya. Tapi begitu mendarat keluar ucapan, wow, memang pinter tuh, pilotnya memang hebat. Lupa kita, ya. Nah, itu bisa merusak. Demikian juga perjuangan Zulkarnain. Dia mencontohkan bahwa setelah membangun benteng, berhasil untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj keluar. Apa yang dikatakan Zulkarnain? Bukan hebat, sukses. Hada, ini rahmat dari Tuhanku. Ya. Jangan jadi Firaun. Ya. Jangan jadi Qarun. Ini karena ilmuku. Jadi ucapan-ucapan itu perlu kita pelajari ya. Jangan sampai karena kita kaya, banyak harta, hitung-hitung ini kekayaan saya ini bisa 7 keturunan ya. Jangan. Itu semua dicontohkan di dalam Al-Quran. Bukannya kita menghayalkan. Contoh-contoh kisah-kisah di dalam Al-Quran itu merupakan pelajaran bagi kita. Sebab apa yang diucapkan itu lambang ya, apa yang di hati, apa yang dipikirkan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa pada waktu kita berangkat dari rumah ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura. Lisan itu merupakan ujung apa yang terpendam dalam hati, apa yang jadi pikiran kita. Maka lisan itu merupakan prinsip kaidah nomor 1 ya, bagi kita untuk jaga dan hati-hati ya. Mari kita kembali ke kalau terjadi pada diri kita
dalam perjalanan hidup kita. Kita ingat baik salah ucap, salah pikir, ya, salah di dalam pandangan kita ucapkan astagfirullahaladzim. Kita ingat semua kesalahan kita ucapkan astagfirullahaladzim. Sering-sering, ya, sering-sering. Kalau sering-sering mengingat kesalahan-kesalahan kita, sering-sering mengingat kesalahan kita, sering-sering kita istighfar, kita ingat selalu kesalahan kita itu. Ini ada ulama mengatakan bahwa itu ciri-ciri bahwa kita diampuni Allah SWT. Ya, itu ciri-ciri. Ya, kalau kita ingat selalu dosa kita, nangis kita, sedih kita, langkah tololnya saya, langkah bodohnya saya gitu. Ingat, sering ingat. Itu melambangkan insyaallah kata ulama ya, gitu. Artinya kabul kita, ya. Dan kalau kita perhatikan, istighfar pertama adalah istighfar permohonan ampunan. Nah, istighfar selanjutnya itu merupakan zikir kita, ya, jadi amal-amal kita. Ya. Sekarang kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 261 dan seterusnya. Ini karena hal-hal teknis di dalam masalah infak yang harus menjadi perhatian kita, ya. Masalah teknis yang merupakan petunjuk dalam Al-Quran, ya. Mari kita mulai dan mengulang sedikit, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, ya. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi kita berkesempatan, berpotensi untuk memperoleh pahala yang besar, itu kan gitu. Namun dari ilmu pengajaran yang kita pahami bahwa untuk meningkatkan amal itu perlu usaha, gitu kan? Yang saya berikan contoh, mudah-mudahan itu merupakan inspirasi. Ya, bisa saja kita melakukan hal-hal yang lain, ya. Dari fikir, zikir, qalbu, fisik dan non fisik, kemudian materi non materi, ya. Apabila itu naik dalam aktivitas kita melakukan ibadah, tentu ibadahnya akan meningkat, ya. Saya contohkan anak yatim kemarin, ya, bagaimana kita memperhatikan anak yatim, memikirkan anak yatim, mengunjungi anak yatim, menyapa anak yatim, ya. Itu merupakan poin-poin, ya, dalam meningkatkan ibadah kita. Begitu juga dalam sholat, ya. Sholat apabila zikir dan fikir kita meningkat, apabila qalbu kita meningkat, apabila fisik kita meningkat, kegiatan fisik, ya, amal fisik kita, kegiatan materi dan non materi dalam sholat juga akan meningkat, ya. Amal kita akan meningkat. Ya, contohnya saja, kalau kita baca ayat Quran di dalam sholat, bertambah panjang, bertambah banyak hafalan, insya Allah bertambah, kan? Memahami ayat, ya, paham betul-betul kita apa yang kita baca, ya. Seolah-olah kita melapor
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sudah aku hafal. Ini ayat yang sudah aku mengerti. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu lagi ya. Dalam hal ujung ayat ini kita perhatikan ujung-ujung ayat. Ujung-ujung ayat itu merupakan jiwa daripada substansi daripada setiap ayat. Selalu kita ya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Alim, maha mengetahui. Jadi kita tahu ilmunya. Bagaimana meningkatkan infak itu, dan Allah itu maha luas. Ya. Dari ayat selanjutnya, dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitkan penerima, ya, perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ya. Tapi pengertian menyebut-nyebut itu bahasa Quran, ya, menyebut-nyebut bisa saja sikap tingkah laku kita, ya. Maka kalau orang miskin itu dianjurkan supaya dirahasiakan, ya. Dirahasiakan kalau sifatnya pribadi, ya. Tapi kalau organisasi harus, ya, sifat dirahasiakan dan dibukakan itu mengandung makna. Kita pikirkan, apakah ini perlu kita buka, apakah perlu kita rahasiakan, ya. Dengan proses berpikir itu, ya. Ini misalnya saya mau buka, ini mau saya tutup. Nah, itu proses berpikir itu, proses kesadaran untuk menentukan apakah terbuka dan tertutup, itu nilai ibadahnya penting. Karena kalau orang sudah bersikap, ya, ini perlu saya buka atau saya tutup. Nah, artinya orang itu sudah bisa mengatasi soal ria, gitu. Soal pamer, ya. Jadi kebutuhan buka dan tutup itu dipengaruhi oleh faktor lain. Apakah faktor organisasi di mana keuangannya harus terbuka, gitu kan? Ataukah memang orangnya sudah matang dalam beribadah itu, ya? Ini perlu saya buka karena dampaknya luas untuk mendorong teman-teman, ya. Atau saya tutup karena tidak perlu saya buka, nah, gitu ya. Itu mengandung makna yang dalam. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'u ma anfaqu manna wala adha. Disebut-sebut dan tidak merendahkan. Kalau kita berpikir, ya, misalnya di masjid kita sudah laksanakan, ya, sebelum kopi, ya, satu pembagian untuk orang-orang teman-teman yang miskin, ya, satu miskin disatukan dengan kegiatan pengajian. Artinya ibu-ibu semua kumpul di sini, ya, gitu ya. Kemudian kedua, tidak dibagikan dalam arti dipanggil, ya. Dibagikan dalam arti didekati mereka, ya, supaya perasaannya itu tidak terasa terhina, gitu. Dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu itu
guyub. Nah, itu yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dalam An-Naml 53. Sehingga muncul suatu kondisi di mana yang memberi infak ya, dan yang menerima infak merasa lega ya. Yang memberi infak kadang-kadang merasa jangan-jangan apa yang kulakukan masih kurang. Nah, itu berkenaan dengan Al-Mu'minun ayat 60 ya. Dia sangat hati-hati. Jangan-jangan apa yang kuberikan ini jauh, seharusnya lebih banyak lagi ya. Nah, itu perasaan itu muncul apabila orang yang sudah ibadahnya sudah semakin meningkat, timbul rasa apa yang dilakukan jangan-jangan kurang. Itu dibayangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ya. Kemudian dia mengatakan Allah menghendaki ya, di dalam Al-An'am 50 menghendaki bagi yang memberi, bagi yang kaya itu menyadari bahwa jangan-jangan mereka itulah orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam hatinya ya terhadap si miskin itu timbul pertanyaan dalam hatinya di dalam surah Al-An'am 53, jangan-jangan mereka lah yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah di situ ya, itu sifatnya umum. Kalau sifatnya umum ya, tidak ada keterangan lebih lanjut, artinya macam-macam. Anugerah kesabaran ya, anugerah merasa ridho ya, anugerah merasa syukur, kita nggak tahu, wallahu alam ya. Hanya kita melihat, mata kita melihat ya, telinga kita mendengar bahwa kelihatannya mereka itu gembira ya, merasa lega itu. Nah, itu menjadi pelajaran si kaya ya, untuk menyadari bahwa jangan-jangan apa yang kulakukan ini takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita lakukan di dunia ini ketika berjumpa dengan Allah. Nah, itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ya. Saya kira mudah-mudahan lah kita menjadi lebih cerah gitu ya. Karena belajar Al-Quran ini gampang-gampang mudah gitu ya. Mudah kalau kita bisa meletakkan hati, perasaan kita, sungguh kita mengharapkan ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu yang kira-kira bisa membuat hati kita bercahaya. Nah, itu ya. Saya sudah sampaikan 4 tingkat dalam memahami, dalam mempelajari Al-Quran. 1, Qur'anan ya, tilawatan, nuran, ruhan. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran yang saya baca ya, kelihatannya ayat-ayatnya bertingkat-tingkat ya. Ada yang mengatakan Qur'anan Iqra, ada yang mengatakan yatslu, tilawah. Ada yang mengatakan nuron, ada yang mengatakan ruhan. Setelah dipelajari, artinya bergerak terus ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.